Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya, setiap hari aku update untuk pesan semesta untuk hari ini, Senin tanggal 7 April 2025. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. So bisa cocok, bisa nggak ya? Dari pesan yang ketarik bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau bahkan nggak sama sekali. Jadi kalau nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan buat kalian yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi, atau bisa cek linknya di kolom deskripsi ya, atau bisa juga ke nomor WhatsApp, nomornya ada di deskripsi. Dan buat kalian yang sudah mengirimkan super thanks, aku ucapkan banyak terima kasih. Aku doakan rezeki kalian semakin berlimpah. Oke, yang pertama ini adalah pesan healing. Oke, solitude. Think of being alone as meaning you are all one and in total harmony with everything. The greatest treasures are those that live silently during your quiet times. Solitude itu kesendirian, ya, menyendiri, menarik diri. Pikirkanlah bahwa menyendiri berarti kamu semua adalah satu dan selaras dengan segala sesuatu. Harta karun terbesar adalah harta karun yang menanti dengan tenang dalam waktu tenangmu. Jadi maksudnya gini, untuk proses healing kamu atau kamu yang lagi dalam masa penyembuhan, atau ya sebenarnya nggak ada masalah sih, cuman kadang-kadang kita tuh kan galau, nggak tenang, overthinking, capek gitu ya. Nah, luangkan waktu untuk menyendiri. Ya, ketika kamu sendiri, artinya kamu akan bisa selaras dengan dirimu sendiri. Karena ketika kita sendiri, kita bisa berdialog ya dengan diri sendiri, dengan suara hati kita. Nah, disitulah adalah total harmony with everything, yang maksudnya kita akan benar-benar merasakan keseimbangan, ketenangan gitu ya, dan jauh dari keramaian. Itu merupakan harta karun terbesar gitu, karena terkadang kita tuh sangat sulit ya untuk menemukan waktu benar-benar menyendiri, tenang gitu. Nah, dan ketika kamu menyendiri dalam ketenangan, dalam keheningan, kamu akan bisa lebih mendengarkan intuisimu dengan lebih jernih. Nah, makanya ketika kita ada masalah ya, seringkali orang-orang tuh menyarankan udah tenangkan diri dulu ya. Memang itu klise, tapi itu bener gitu. Justru ketika kita lagi ruwet ya, kita bicara dengan terlalu banyak orang, itu kita pikiran tuh malah makin nggak tenang, karena setiap orang akan memberikan opini yang berbeda gitu. Makanya dengan tenangkan diri dulu gitu kan, artinya kita menarik diri, kita tidak meminta saran siapapun, tidak berdiskusi apapun, karena kadang-kadang kita berdiskusi tuh kalau lagi ada masalah, terus kalau nggak sesuai itu kita makin puyeng gitu. Nah, oke, kita memang perlu gitu ya untuk curhat lah ya, untuk melepaskan beban kita gitu kan. Tapi ada momen dimana kita berdialog dengan diri sendiri. Nah, makanya menarik diri. Nah, selain itu, dengan kita menarik diri itu sama halnya dengan membersihkan energi kita
gitu. Karena kan kita diem nih, nggak beraktivitas apapun ya. Kalau bandingkan kalau kita ngobrol dengan banyak orang ya, kita bisa menyerap energi mereka. Orang-orang di sekitar kita tuh kan ya, ada yang lagi happy, ada yang lagi marah, ada yang lagi kesel, ada yang lagi jengkel, ada yang menyimpan dendam, belum lagi ada yang stres, ada yang depresi. Itu kan kita serap juga energi mereka gitu. Tapi kalau kita menjauhkan diri dari keramaian tuh kita ngebersihin energi yang udah kita serap berhari-hari gitu. Oke, jadi memang meluangkan waktu untuk solitude, menyendiri, menarik diri itu perlu ya. Selain kita bisa berdialog dengan diri sendiri, kita pun bisa mendengar suara hati kita lebih jernih. Kadang-kadang dalam keheningan itu juga inspirasi bisa muncul. Terus ya itu tadi, membebaskan diri dari apa ya, kita nyerap energi banyak orang. Oke, nah kita lanjut nih, pesan semesta yang disampaikan oleh bulan. Berbagai bentuk bulan ternyata menyiratkan pesan. Di sini ada pesan dari Dark Moon, The Void. Nah, Dark Moon ini biasanya kalau apa ya, masa setelah purnama apa ya, yang benar-benar gelap gitu, nggak kelihatan ada bulan. Nah, kita lihat artinya apa. Bulan hampa, void itu kehampaan. Bulan gelap dan the void itu kehampaan. Saat kamu beristirahat dan menyegarkan diri telah tiba. Nah kan relate kan, semesta itu memberikan petunjuk, itu nggak ada yang kebetulan gitu, selalu ada maksud. Jadi saatnya kamu beristirahat dan menyegarkan diri telah tiba. Lepaskan yang tidak berguna bagi kamu, berhentilah memaksa, berhentilah melawan. Kehampaan adalah waktu kemungkinan, bukan hanya kegelapan. Tidak ada yang perlu ditakutkan dalam melepaskan pola dan kebiasaan negatif. Jadi, lepaskan yang lama. Kamu juga bisa perkuat dengan afirmasi. Saya dengan bebas melepaskan apa yang tidak lagi saya butuhkan. Oke. Bulan gelap seringkali tampak seperti bagian langit malam yang lebih gelap, dan dalam beberapa budaya cara penampakannya mengingatkan kembali pada gagasan kehampaan. Itu adalah tempat rahasia yang tidak dapat diketahui keadaan segalanya, dan tidak ada atau tempat untuk mempersiapkan diri untuk beristirahat sebelum melanjutkan hidup gitu ya. Bagiku pribadi ada kualitas menenangkan yang melegakan tentang bulan paling gelap ini, yang memungkinkan kita merenungkan dan mengambil keputusan tentang apa yang dapat kita buang sebelum membuat rencana baru untuk bulan baru yang jatuh pada hari berikutnya. Nah ini ya, jadi waktunya istirahat, solitude, menarik diri, menyepi sejenak supaya kita bisa melepaskan segala hal-hal yang nggak berguna, sementara tidak lagi menyerap energi orang-orang di keramaian, supaya kita juga bisa mendengarkan suara hati kita, intuisi kita dengan lebih jernih sebelum melanjutkan fase baru atau sebelum melanjutkan hidup. Nah, oke. Kita lanjut dengan angel answer. Ketika saat ini kamu mempunyai manifestasi, kapankah manifestasimu akan terwujud? Ataukah ada pesan yang mungkin bisa kamu terapkan gitu ya? Mungkin setiap ya dari kalian
memanifestasikan hal yang berbeda, bisa mungkin tentang keuangan, tentang karir, jodoh, pasangan, masa depan, dan lain sebagainya. Kita lihat. Oke. Remain positif. Manifestasimu akan bisa lebih cepat terwujud ketika kamu memikirkan hal-hal yang positif. Jadi ini kayak visualisasi, membantu menarik energi sesuatu yang kamu inginkan untuk lebih cepat terjadi atau lebih cepat terwujud ya. Jadi misal nih kita memanifestasikan ingin membeli rumah secepatnya gitu ya, ingin mandiri. Nah, kita ingat hal-hal yang positif mengenai rumah itu gitu, membayangkan ya seperti apa rumah, seluas apa, catnya warna apa, desainnya seperti apa gitu. Itu kamu bisa kayak apa ya, tanamkan terus di pikiran gitu. Jadi kayak kekuatan pikiran gitu loh. Atau kamu lagi manifest ingin segera menikah gitu, kamu bayangkan dengan seseorang yang seperti apa, suasananya seperti apa, partinya seperti apa, atau memanifestasikan hidup yang kamu impikan ya. Kamu ingat apa hal-hal yang positif gitu. Itu bisa membantu untuk lebih cepat mewujudkan. Tapi tentu saja dengan usaha juga ya. Ini kan secara jalur langitnya gitu. Oke, kita lanjut dengan bagaimana energi hari ini. Energi hari ini. Ya. Aku dapat kartu Temperance. Aku rasa ini sinkron dengan solitude sama the void ya, atau dark moon, dimana waktunya kamu healing, menarik diri untuk menenangkan diri, mencari ketenangan sejenak, hindari tempat-tempat yang rame. Nah, Temperance ini juga energi healing ya, dimana kamu yang dalam proses penyembuhan, baik sakit secara fisik maupun mungkin luka secara batin ya. Nah, di sini kamu dikirimkan oleh para malaikat energi penyembuhan. Ini juga tentang sesuatu yang pulih, selain kesehatan, selain batin, selain tentang healing, juga hubungan yang dipulihkan ya. Mungkin sebelumnya kamu mempunyai hubungan yang kurang baik, mungkin dengan pasangan, dengan orang tua, saudara, keluarga, atau teman itu ya. Ini hubunganmu dipulihkan kembali. Dan kamu ketika kamu meluangkan waktu untuk solitude, menarik diri, ini tadi ya, the void, di ruang kehampaan, maksudnya bukan hampa yang kamu rasakan, tapi itu tadi gambaran menyepi itu ya, kamu akan kembali menemukan kestabilanmu ya, kembali menemukan ketentraman, harmoni. Nah, ini juga dalam hal rezeki, semesta mencukupkan rezekimu dengan tidak membiarkan ini ya, cawanmu kosong, selalu terisi sesuai dengan apa yang dibutuhkan ya. Kalau sesuai dengan yang diinginkan belum tentu, tapi Tuhan tahu seberapa yang kita butuhkan, itu selalu akan memenuhinya. Oke. Dan Temperance ini energi zodiak Sagittarius. Jadi mungkin kamu berzodiak Sagittarius atau berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Sagittarius. Ini zodiak aku Sagittarius. Oke. Six of Wands. Ada situasi di mana kamu akhirnya bisa melewati situasi yang sulit, hal-hal yang sulit, atau melewati suatu halangan atau hambatan.
Dan energi Six of Wands ini juga merupakan sebuah pencapaian ya, bisa pencapaian target, bisa pencapaian penjualan, bisa pencapaian di mana kamu menyelesaikan ya challenge, tantangan atau tugas-tugas kamu ya. Dan ini juga kemenangan dalam berkompetisi gitu, successful. Six of Cups, terhubung atau terkoneksi dengan orang-orang dari masa lalu ya, bisa mantan, kawan lama, saudara, kerabat yang mungkin udah lama nggak ketemu ya. Ya orang-orang yang kamu nggak sangka tiba-tiba muncul hari ini. Ini ya sinkron dengan Temperance ya, energi rekonsiliasi, dimana hubunganmu dengan siapapun itu yang sedang tidak harmonis ya, akhirnya kalian bisa rekonsiliasi, berbaikan lagi. Ada pertemuan reuni ya, bisa jadi dengan kawan lama, teman-teman lama ya. Beberapa mungkin masih ada yang halal bil halal ya, halal bihalal ya gitu. Nah bisa juga kamu dan pasanganmu mungkin dengan sahabat-sahabat kamu ya bernostalgia gitu ya, ke tempat yang punya banyak kenangan. Atau di sini gambarannya bahwa kamu menghabiskan waktu ya, bisa dengan anak atau keluarga. Justice ini adalah energi zodiak Libra, mungkin kamu berzodiak Libra atau berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Libra. Ini juga tentang keseimbangan yang kamu kembali dapatkan setelah kamu istirahat atau menarik diri ya, solitude itu tadi. Nah ini juga bisa tentang keadilan, dimana kamu mendapatkan keadilan ya tentang apa yang sudah kamu lakukan ya. Jadi kalau kamu merasa pernah diperlakukan tidak adil ya, kamu pun juga akan mendapatkan keadilan yang dalam artian yang positif gitu ya. Tapi kita pun juga harus fair. Kalau kita pernah memperlakukan orang lain secara tidak adil ya, kita pun harus menerima. Kalau kita menerima teguran gitu ya, atau apa ya, payback, balasan, kalau balasan terlalu kasar ya, teguran mungkin ya. Nah itu kita pun juga harus legowo gitu tentang keadilan ya. Siapa yang diperlakukan tidak adil ya akan mendapatkan keadilan, siapa yang pernah memperlakukan tidak adil ya akan mendapatkan apa ya istilahnya, membayarnya gitu. Sama halnya ketika ada orang lain yang memperlakukan kita tidak adil, dia pun juga akan membayar hal yang sama. Jadi ada justice, keseimbangan ya, kayak apa ya, tabur tuai gitu. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai, orang lain pun juga seperti itu. Nah selain di sini tentang keadilan ya, hari ini beberapa mungkin ada yang ini ya, terkoneksi berdealing dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum, legalitas, kontrak kerja, akad, perjanjian, persetujuan atau komitmen ya. Oke, bisa itu bisa dalam hal di pekerjaan, bisa dalam relationship, bisnis, atau mungkin terkait dengan urusan keluarga atau pihak-pihak lain. Oke, ada kartu Death. Ini adalah energi zodiak Scorpio. Jadi mungkin kamu berzodiak Scorpio atau berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Scorpio ya. Ini tidak berarti negatif, justru dengan pesan atau munculnya kartu Death ini akhirnya kamu bisa menyelesaikan sebuah siklus ya, yang mungkin terasa berat ya, tapi akhirnya bisa kamu selesaikan. Ini sebuah siklus yang udah selesai berganti menjadi
siklus baru. Jadi apa ya istilahnya, bertransformasi menjadi seseorang yang baru dengan versi yang lebih baik tentu saja ya. Dan tadi aku lihat ada pesan, oh iya, dari pesan Dark Moon ya, The Void, meninggalkan hal-hal yang nggak berguna. Nah ini sinkron ya, meninggalkan hal-hal yang nggak berguna supaya ketika kamu memasuki kehidupan baru nih, Death ya, kehidupan baru, kamu udah lebih segar gitu ya, dengan versi yang lebih baik, dengan versi barumu. Oke, next kita lihat bagaimana atau apa pesan semesta untuk percintaanmu hari ini. Wow, romance, Cupid, Eros, Strikes ya. Ada keromantisan di mana seseorang mengungkapkan perasaannya, mencintaimu, menyayangimu, menunjukkan ya, mungkin nggak dengan kata-kata, mungkin love language-nya bukan apa namanya, words of affirmation, mungkin lebih act gitu ya, lebih ke action. Nah nih bisa juga. Dan kamu yang single nih bisa jadi ya, bakal ada seseorang yang nembak kamu nih. Oke, yang terakhir, bagaimana vibrasimu hari ini? Bagaimana vibrasimu hari ini? Ya. I call back my power. Nah ini juga sinkron dengan solitude sama pesan Dark Moon, Temperance, Six of Wands ya, Justice, dan juga ini Death ya. Artinya setelah kamu melewati masa beristirahat, kamu membuang segala hal yang negatif, hal-hal yang tidak berguna, meninggalkan, melepaskan segala sesuatu yang tidak lagi mensupport atau mendukungmu ya. Kemudian kamu healing ya, Temperance, kamu healing, Six of Wands, berhasil melewati masa-masa sulit ya, Justice, mendapatkan keadilanmu ya, dan menyelesaikan sebuah siklus. Nah akhirnya kamu akhiri dengan memanggil kembali kekuatanku. Saya memanggil kembali kekuatan saya. Kekuatanmu adalah esensi dan cahayamu. Itu adalah bagian dari dirimu yang memberimu kekuatan untuk mengatakan ya ketika kamu ingin mengatakan ya, dan tidak ketika kamu benar-benar bermaksud tidak. Itu adalah percikan yang memberimu kepercayaan diri untuk mengekspresikan bakatmu dan berbagi karuniamu. Sepanjang hidupmu akan ada saat-saat ketika sebagian kekuatanmu telah dilucuti darimu. Saat-saat yang terasa luar biasa, mungkin mengecewakan, dan secara emosional sangat-sangat menguras tenaga. Nah, jadi sinkron ya dengan pesan healingnya tadi. Saat-saat ketika kamu merasa seolah-olah telah meninggalkan sebagian dirimu, namun kekuatanmu adalah kekuatanmu. Itu bukanlah sesuatu yang dapat diambil darimu selamanya. Bagaimanapun itu adalah hakmu. Pada tingkat spiritual, pecahan-pecahan kekuatanmu sedang menunggu untuk dipanggil kembali sekarang, saat ini. Hari ini semesta mendorongmu untuk mengambil kembali kekuatanmu ke tangan dan hatimu sendiri. Kamu tidak berada di sini untuk menjadi korban dari energi atau dari korban orang lain atau keadaan yang tidak perlu. Saatnya untuk berada di belakang kemudi dan memimpin hidupmu sendiri. Inilah saatnya kamu bangkit. Inilah saatnya kamu bersinar. Inilah saatnya kamu untuk mengatakan ya kepada diri sendiri. Vibrasimu hari ini kamu juga bisa ucapkan sebagai afirmasi.
Saya mengingat semua pecahan kekuatan saya yang telah tertinggal ya. Ini untuk memanggil kembali kekuatanmu. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Dan buat kalian yang ingin membeli kartu-kartu seperti yang aku pakai di video ini, bisa cek di produk yang aku sematkan ya. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. See you. Bye-bye.